badan. Jadi yang terakhir adalah dalam diri manusia itu diingatkan ada segumpal darah. Darah itu nantinya yang menentukan. Ketika darah itu baik, maka perilaku manusia akan menjadi baik. Tapi kalau darah itu jelek, maka perilaku manusia pun akan menjadi jelek. Yaitu apa? Yaitu yang disebut dengan hati. Hati inilah yang disebut bisa menentukan baik buruknya perilaku manusia, yang kita kenal kadang disebut dengan hati nurani. Sebetulnya hati nurani itu selalu mengingatkan kita pada kebaikan, tetapi kadang kita kebanyakan melakukan kejelekan sehingga bisikan naluri yang mengajak baik itu ditinggalkan. Sehingga sebetulnya kalau orang itu mengikuti hati, sebetulnya akan menjadi baik, tapi kebanyakan manusia itu tidak mengikuti hati nuraninya, sehingga kadang mereka memiliki perilaku-perilaku yang jelek. Sehingga dalam ada seorang syekh, yaitu Syekh Ibrahim Al-Khawas, beliau menulis dalam kitab Al-Qushairi, atau disebut biasanya istilahnya Risalah Qushairiyah, kitab Risalah Qushairiyah. Beliau menyampaikan bahwa hati yang kotor, hati yang rusak itu bisa diobati. Maka hati yang rusak itu bisa diobati. Maka beliau menulis dawaul qalbi khamsatu asya'a. Ada 5 obat yang bisa mengobati hati yang kotor tadi. Yang pertama, qiraatul Quran ditadabburi. Membaca Al-Quran diangan-angan artinya, ditadabbur, itu bisa mengobati hati yang rusak. Maka sama kalau dibalik, maka orang yang jarang membaca Al-Quran, maka hatinya akan menjadi keras. Nah, kalau hati keras itu apa akibatnya? Orangnya tidak mau diberi nasihat dan tidak bisa menerima nasihat. Terkadang orang tersebut pengennya menasihati orang lain. Itu. Maka kalau hati yang ingin halus, ingin lembut, mudah dinasihati orang, mudah menerima nasihat, bagaimana? Qiraatul Quran ditadabbur. Yang selanjutnya adalah wa khala'ul batni, yaitu sering berpuasa. Berpuasa ini seperti kita bulan Ramadan 1 tahun sekali, 1 bulan penuh kita diwajibkan untuk puasa Ramadan. Tujuannya apa? Supaya hati kita itu agak lembut, mudah menerima nasihat-nasihat agama, mudah diingatkan. Kemudian kita itu hatinya mudah didorong untuk berbuat yang baik. Yang selanjutnya obat hatinya wa qiyamul lail. Jadi mau bangun tengah malam untuk beribadah. Maka kita bisa melihat orang yang keras hatinya, yang nggak mau dinasihati, itu pasti tidurnya semalam itu bisa tidur. Kadang tidur mulai jam 11, jam 12, baru tidur. Bangun itu kadang setelah subuh jam 5, jam 6 baru bangun. Malam hari sudah tidak tahu kenal apakah itu sholat ataupun tidak. Terkadang kalau orang tua itu kadang diingatkan malam hari jam 2 bangun untuk kencing, ya hanya kencing saja, tapi dia nggak mau sholat. Gitu. Coba kalau malam hari itu bangun ke kamar mandi, kemudian wudhu sholat 2 rakaat. Maka orang-orang yang sering qiyamul lail, hatinya itu adalah lunak, bersinar. Dan kalau hati lunak itu mudah menerima nasihat. Yang selanjutnya adalah watadaru inda sahar, yaitu mau muhasabah di sepertiga malam yang akhir. Karena apa? Waktu itu adalah waktu yang sepi, semuanya orang tidur. Yang ada hanya dia itu dekat dengan Allah. Dilaporkan muhasabah setiap hari. Saya sudah berbuat apa? Kalau dosa saya menyesal, minta petunjuk. Maka orang-orang semacam ini kalau selalu muhasabah tadarruk, mendekatkan diri pada Allah, hatinya ini akan lunak. Yang terakhir adalah wa mujalasatus sholihin, yaitu mau dekat orang yang soleh. Nah, kalau kita masih dalam keadaan usia belajar, dekat dengan kiai, mau ngaji, mau mondok, mau sekolah, itu adalah hati kita akan selalu diingatkan oleh guru-guru kita. Nah, hati kita akan lunak.
Nah kalau dari kecil sudah sekolah nggak mau, ngaji nggak mau, itu berat hatinya, akan menjadi kasar. Diingatkan nggak mau, menerima nasihat juga nggak mau. Gitu. Makanya Imam Kusyairi itu menyebutkan dalam Risalah Kusyairiyah ada hal yang bisa mengobati hati. Kenapa kok demikian? Karena itu tadi begitu sulitnya hati untuk diatur. Kenapa? Karena hati itu yang akan menentukan baik buruknya dari perilaku manusia. Maka kita bersama-sama untuk menjaga hati kita agar hati kita menjadi baik sehingga amal perbuatan kita menjadi baik. Minimal kita lakukan 5 perkara tadi, mau qiraatul Quran, mau puasa, mau qiyamul lail, mau tadaruk dari sulusul lail, kemudian mau berteman dengan orang-orang yang saleh. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.